Ana? Alhamdulillah baik, Pak. Bu Ana sudah tahu kan jadwal hari ini apa? Iya. Hari ini kita sedikit bincang-bincang karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa nanti saya akan melakukan supervisi. Di kegiatan supervisi itu ada 3 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama pra observasi, kemudian observasi ibu saat mengajar, dan terakhirnya pasca observasi. Jadi yang hari ini kita akan melakukan kegiatan pra observasi. Nanti ibu akan ngajar apa, Bu? Pelajaran matematika, Pak. Apa saja yang sudah ibu siapkan belajar Yang- matematika? Ya. Yang saya sudah siapkan itu ada RPP, kemudian materi pembelajaran. Setelah itu ada juga kertas origami sih sebagai alat peraga nantinya. Peraga. Kira-kira dari RPP itu kegiatan-kegiatan apa nanti yang ibu mau bawakan? Di kegiatan hal seperti apa, di intinya seperti apa, di akhirnya seperti apa? Tentunya di kegiatan awal ya Pak ya, sebelum masuk ke pembelajaran inti, siswa berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian setelah itu mengingat kembali apa yang pernah dipelajari sebelumnya, kayak mereview gitu kan. Nah setelah itu barulah masuk ke kegiatan inti. Di sini di kegiatan inti ini saya menjelaskan materi. Setelah itu anak-anak saya buka sesi pertanyaan. Ketika tidak ada pertanyaan, maka saya melanjutkan membagikan kertas origami yang sudah saya siapkan sebelumnya, dan saya memberikan beberapa clue kepada anak-anak. Nanti anak-anak itu menebak bangun datar apa yang saya maksud, kayak gitu. Berarti yang berhubungan dengan bangun datar, Bu ya? Iya. Kira-kira nanti ada nggak siswa dalam kegiatan tersebut nanti butuh bantuan? Ada nggak beberapa siswa mungkin perlu apakah? Ada nggak? Ya, melihat dari pengalaman sebelumnya Pak ya, biasanya sih ada, pasti ada, karena kan di setiap kelas ada aja yang memang anak-anak itu ya dia kurang gitu di materi itu gitu. Jadi yang sudah ibu siapkan tadi apa untuk mereka? Yang sudah saya siapkan materi RPP sama alat peraga. Kisahnya nanti alat peraga itu dipakai seperti apa, Bu? Pakai alat peraga nanti prakteknya gimana? Nah, jadi alat peraga itu kan dia hanya kertas origami persegi gitu Pak ya. Nah, itu saya bagikan ke setiap siswa. Nah, setelah itu saya memberikan clue kayak ciri-ciri bangun datar kayak gitu. Nanti mereka itu tebak bangun datar apa yang saya maksud. Nah, nanti setelah mereka selesaikan, mereka akan tampil satu persatu menjelaskan gitu. Jadi semua ibu sudah siapkan, pasti punya harapan, Bu ya. Ya, tentunya harapan saya anak-anak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu. Dengan metode alat peraga yang ibu siapkan tadi. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Nah, nanti saya akan melihat ibu praktek mengajar, Bu ya. Iya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siap, siap, kami duduk siap, siap. Ya. Jadi siapa yang berani maju tampil? Segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi. Ada segitiga sembarang. Ada segitiga sama peti. Macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga siku-siku besarnya 90 derajat. Ini segitiga lancip besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini adalah segitiga tumpul besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, beri aplaus untuk temannya. Assalamualaikum, Bu Ana.
Waalaikumsalam. Nah, tadi sudah saya lihat praktek mengajar Ibu ya, sudah sangat bagus sekali, semuanya berjalan sesuai rencana, di mana siswa tadi sudah terlihat aktif, Ibu sudah juga menggunakan alat peraga dan sebagainya yang Ibu siapkan. Nah, kira-kira menurut Ibu apa tadi kekuatan yang Ibu alami sendiri saat mengajar tadi? Kelebihannya menurut Ibu gimana? Apakah sesuai dengan rencana awal atau bisa lebih nih daripada rencana awal? Atau prakteknya gimana? Iya. Kalau itu sih kelebihannya sih ya. Alhamdulillah sesuai yang saya harapkan. Hanya di balik kelebihan itu kan tentunya pasti juga ada kekurangan. Nah, kemudian kalau kekurangannya itu saya tuh merasa bahwa alat peraga itu kurang gitu nah Pak. Kurang apanya tadi? Ya kurang besar. Oh. Ya harusnya kan sebelumnya saya menyiapkan dulu kayak di lembaran kertas karton gitu kan yang agak besar dalam memperkenalkan bangun datar itu, karena kan ketika memperkenalkan bangun datar itu saya hanya menjelaskan dengan menggunakan materi ajar aja gitu. Dari penggunaan alat peraga Bu ya yang kurang besar. Setelah Ibu gunakan alat peraga yang kurang besar tadi, apa yang terjadi di kelas? Ada kendala? Kendalanya itu paling yang siswa yang duduk di belakang itu Pak, yang agak kurang melihat kan alat peraga yang digunakan temannya itu. Yang di belakang ya. Iya. Jadi rencana untuk perbaikan selanjutnya gimana? Kalau rencana untuk perbaikan selanjutnya kan masih ada materi itu materi bangun datar di pembelajaran berikutnya. Saya rencana membuat alat peraga yang agak besar lagi Pak, kayak gitu. Yang besar lagi. Tadi alat peraga yang Ibu buat cukup nggak untuk siswa tadi? Yang kecil tadi jumlahnya berapa Ibu tadi? Pas aja sih Pak. Pas aja ya. Nah, jadi satu orang siswa dapat satu. Iya. Cuma yang jadi kendala masalah alat peraganya yang kecil Bu ya. Dari rangkaian kegiatannya sudah berjalan yang bagus Bu ya. Alhamdulillah. Terus nilai anak-anak gimana tadi Bu? Bagus aja ya. Untuk nilainya alhamdulillah bagus Pak. Oke. Berarti semuanya kan sudah berjalan dengan baik. Iya. Oke, Bu, sekarang saya tanya, dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, bagaimana perasaan Ibu? Yang lakukan observasi tadi, bagaimana? Apa Ibu merasa tegang atau gimana? Kalau masalah tegang sih nggak begitu Pak. Kalau nervous iya, nervous pasti ada gitu. Jadi selain alat peraga, ada lagi nggak yang mau diperbaiki? Kalau saya sih fokus di situ dulu Pak. Langkah-langkahnya sudah baik Bu ya. Iya. Oke, betul Bu, saya sudah juga melihat Ibu sudah menjalankan rangkaian kegiatan dengan sangat baik. Kita lihat tadi siswanya yang aktif dan sepakat seperti yang Ibu bilang, sepertinya alat peraganya kurang kecil, kurang besar ya, kurang besar. Artinya mereka tidak bisa berekspresi dengan alat peraga yang kecil itu, sehingga yang bagian belakangnya sudah sulit untuk melihat. Oke Bu, terima kasih. Nah, kapan ini bisanya, berarti kapan bisa diperbaiki ini? Mungkin di pertemuan berikutnya Pak. Oke. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu. Kegiatan kita sudah selesai. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.